Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Eka Pratiwi dari 10 OTP 4 akan membacakan hasil pekerjaan saya pada pagi hari ini, Jumat 29 Mei 2020. 1. Gerakan kamera. Gerakan kamera momen merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shot video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Macam-macam pergerakan kamera. 1. Dolly. Dolly atau track adalah pergerakan mendekati atau menjauhi subjek dengan cara menggerakkan kamera yang ada pada dolly atau track. Biasanya pergerakan ini berfungsi untuk memperlihatkan emosional yang lebih jelas atau mendekati subjek dan memberikan kesan kecewa atau takut menjauhi subjek. 2. Zoom. Zoom adalah pergerakan lensa mendekati dan menjauhi subjek secara optik dengan cara mengubah panjang fokal lensa tanpa adanya perpindahan kamera dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebih besar. Grab atau grabbing adalah pergerakan kamera menyamping sejajar dengan subjek yang sedang berjalan atau berlari. Pan atau yang dikenal dengan panning adalah gerakan kamera seperti menoleh ke kiri dan kanan pada manusia. Pada pergerakan ini, kamera tetap tidak bergerak, hanya mengikuti subjek yang bergerak. Tilt atau yang dikenal dengan tilting adalah pergerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Misalnya untuk adegan terpukau dengan dandanan seseorang, kami bisa mengambil gambar dari bawah kaki dan perlahan bergerak ke atas sampai ke muka. 6. Pedestal atau pad adalah pergerakan kamera yang dilakukan di atas pedestal, naik dan turun seperti pergerakan lift. Crane adalah pergerakan menggunakan katrol naik dan turun, pergeraknya lebih bebas dan terbatas seperti truk. ARC adalah pergerakan kamera dengan cara berputar ke kiri dan kanan yang biasanya dilakukan untuk melihat situasi atau kondisi lingkungan. 2. Tata cahaya. Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat subjek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Seperti halnya mata manusia, kamera video membutuhkan cahaya yang cukup agar bisa berfungsi secara efektif. Dengan pencahayaan, penonton akan bisa melihat seperti apa bentuk objek, di mana dia saling berhubungan dengan objek lainnya. Kerja kamera elektronik sangat dipengaruhi oleh sistem pencahayaan. Hal ini sesuai dengan karakter sistem proses perekaman gambar oleh kamera elektronik. Cahaya menurut sumbernya dibedakan dalam cahaya bersumber dari alam seperti cahaya matahari atau natural light, daylight, dan cahaya yang diciptakan atau bersumber dari lampu, api, artificial light, tungsten. Cahaya berdasarkan konsep dasar pencahayaan dapat dibedakan menjadi 1. Natural light. Natural light adalah cahaya natural yang sumber cahaya dalam satu frame atau adegan maupun scan bersumber dari cahaya yang bersifat natural, misalnya cahaya pagi hari dari sebelah timur. Maka shot dalam scan tersebut keliknya dari arah yang sama. 2. Pictorial light atau artificial light. Cahaya yang bersifat artistik atau ciptaan, dibentuk sesuai kebutuhan artistik, mood sebuah adegan atau scan. Jadi arah sumber cahaya K dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan artistik gambar atau mood dari adegan tersebut. 3. Direction of light. Pencahayaan yang dibedakan berdasarkan arah cahaya dan jatuhnya cahaya ke subjek dapat dibedakan. 4. Top light. Cahaya yang datang dari arah atas subjek sebagai ambient atau base light juga menciptakan suasana tertekan pada subjek. 5. E-light adalah cahaya yang ditunjukkan pada posisi mata subjek guna untuk menguatkan kekuatan yang dimunculkan dari mata. 6. Action light. Cahaya yang
dibuat sebagai action di luar subjek untuk menciptakan kedalaman dan mood tertentu. Color, temperatur, atau suhu warna. Suhu cahaya yang berbeda akan menghasilkan suhu warna yang berbeda pula. Lampu neon memberikan cahaya berwarna hijau kebiru-biruan. Lampu tungsten halogen menghasilkan warna kuning kemerah-merahan. Sinar cahaya matahari memancarkan warna putih kebiru-biruan. Perbedaan ini sebenarnya karena adanya perbedaan derajat suhu warna yang diukur dalam derajat. Ketiga, teknik pengambilan gambar adegan dialog. Adegan yang digunakan adalah percakapan sederhana antara dua karakter yang saling berhadapan. Kita bisa menggunakan 3 pengaturan kamera, shot utama atau master, dan shot close up dari masing-masing karakter. Semua shot diambil hanya pada satu sisi saja agar terasa konsisten. Shot 1 master biasanya ditempatkan di awal dan akhir sebuah adegan. Shot master memperlihatkan semua karakter yang ada di dalam adegan tersebut. Ini berguna untuk menghilangkan kebingungan di mana karakter berada pada kita menggunakan shot yang lebih dekat atau detail. Pada shot close up, shot 2 dan 3 bisa terlihat karakter pertama tetap pada sisi kanan frame, begitu juga karakter kedua di sisi kiri frame A. Akan terasa karakter tidak berinteraksi satu sama lain. Jika karakter keduanya disusun kanan frame B, shot close up disarankan sejajar dengan aktor kecuali jika menginginkan kesan yang lain, misalnya shot lebih rendah untuk kesan super atau sebaliknya. Pengambilan gambar secara close up berguna juga untuk menekan detail. Hal ini juga sangat penting dalam hubungannya dengan fungsi yang terutama untuk menciptakan ketegangan. Verilog shot adalah pengambilan gambar yang panjang atau jauh dan luas yang lebih kecil dari extreme long shot. Nomor 4. Pengambilan gambar dengan satu kamera. Bridge AV, yaitu teknik pengambilan gambar dari titik yang jauh lebih tinggi dari objek untuk menghasilkan citra yang luas. High angle, yaitu teknik pengambilan gambar yang berfokus menjadikan objek tangkap terlibat kerdil. Low angle, yaitu teknik pengambilan gambar yang dilakukan dari arah bawah objek sehingga terkesan menjadikan objek lebih besar dan memberi kesan agung. Eye level, yaitu teknik pengambilan gambar dengan posisi pemotret sejajar dengan objek yang menghasilkan kesan sesuai pandangan mata. Frog eye, yaitu teknik pengambilan gambar yang menempatkan kamera pada ketinggian yang sama dengan dasar berdirinya sebuah objek tangkapan. Extreme close up, yaitu teknik pengambilan gambar yang berfokus pada pengambilan detail pada bagian tertentu objek dengan melakukan perbesaran secara optimal pada bagian tersebut. Big close up, yaitu teknik pengambilan gambar yang berfokus pada wilayah kepala. Close up, yaitu teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak dekat dan berfokus pada bagian tertentu. Medium close up, yaitu teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak sedikit lebih jauh dari close up. Medium shot, yaitu teknik pengambilan gambar yang berfokus pada sebagian wilayah dari objek tangkapan. Can shot, yaitu teknik pengambilan gambar yang berfokus pada area dari kepala sampai lutut objek tangkapan. Full shot, yaitu teknik pengambilan gambar yang mengambil citra objek secara utuh. Long shot, yaitu teknik pengambilan gambar dari jarak jauh sehingga menangkap citra baik objek maupun latar belakang. Itu saja tugas dari saya pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.